Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Nah, sebelum kita belajar hari ini, kita berdoa dulu yuk. Berdoa mulai. Amin. Nah, hari ini kita belajar tentang apa? Ada yang sudah tahu? Iya, kita hari ini belajar tentang ukuran pemusatan data. Nah, di sini ada 3 subbab yang akan Ibu jelaskan. Yang pertama yaitu data tunggal, yang kedua adalah data majemuk atau data kelompok. Yang ketiga adalah distribusi frekuensi. Nah, kita membahas data tunggal terlebih dahulu. Apa sih data tunggal itu? Data tunggal itu yaitu data atau penyajian data dalam bentuk satu ukuran atau tunggal. Jadi belum dikelompokkan ke dalam interval atau kelas-kelas tertentu. Nah, ada contoh, di sini ada contoh yaitu sebagai berikut. Data nilai IPA kelas 3 adalah sebagai berikut. Nah, ada yang dapat 94, 87, 85 dan lain-lainnya. Nah, jika disajikan ke dalam tabel, maka akan jadi seperti ini. Kita tidak perlu lagi membagi kelas-kelas. Jadi dalam tabelnya itu hanya terdiri dari nilainya itu tunggal satu-satu dimasukkan satu-satu. Lalu frekuensinya juga dihitung. Misalnya data nilainya 60. Jadi frekuensinya berapa? Kita cari di sini yang 60 berapa anak? 2 anak. Jadi kita masukkan ke frekuensi 2 dan selanjutnya sama ya. Misalkan 74 ada berapa? Kalau kita menemukan ada 2 anak yang mendapatkan nilai 74, jadi kita masukkan frekuensinya adalah 2. Paham? Baik, kalau sudah paham, kita akan melanjutkan ke data majemuk. Kalau tadi data tunggal itu masih satu-satu nilainya, kalau data majemuk atau data kelompok ini kita memasukkan nilainya dalam tabel itu dalam berupa interval atau kelas. Jadi data majemuk itu data yang sudah dikelompokkan ke dalam kelas-kelas tertentu. Misalkan datanya sama seperti tadi, yaitu data nilai IPA kelas 3. Tapi bisakah kita membuat tabel untuk data kelompok? Sangat bisa. Jadi gimana caranya? Oke, yang pertama itu tabelnya itu sama isinya, yaitu ada nilai sama ada frekuensi dan nilai seperti itu. Namun yang membedakan apa? Yang membedakan adalah penyajian nilainya itu sudah dalam kelas-kelas. Jadi di sini contohnya ada berapa kelas? Nilainya yang pertama 60 sampai 69. Cara mencarinya yaitu kita cari yang siswa yang mendapatkan nilai atau nilai dalam rentang 60 sampai 69 ini ada berapa siswa. Jadi kita cari yang 60 dilingkari 64 atau 65 sampai 69 batasnya seperti itu ya. Nah, kok bisa Bu seperti itu? Kenapa enggak 60 sampai 65 atau 60 sampai 70 langsung gitu? Jadi nanti ada caranya, tunggu ya. Nah, jadi kita membahas perbedaannya dulu. Ada yang jadi kalian sekarang sudah mengerti kan perbedaannya data tunggal dan data majemuk? Perbedaannya terletak pada pada kelas-kelasnya. Yang data tunggal belum dikelompokkan ke kelas-kelas, sedangkan yang data majemuk sudah dikelompokkan ke kelas-kelas. Seperti itu. Nanti apakah sama Bu hasilnya? Kalau kita mencari rata-rata atau sebagainya, itu sama nilainya, asalkan menggunakan cara atau rumus yang sudah ada. Seperti itu. Sudah mengerti?
Oh iya, sudah. Kalau sudah, lalu kita akan membahas mengenai distribusi frekuensi. Ada yang sudah tahu distribusi frekuensi itu apa? Jadi, distribusi frekuensi itu yaitu penyebaran atau pengelompokan suatu data menurut kategori tertentu dalam suatu daftar. Jadi, dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu, yaitu distribusi frekuensi itu ada dua macam-macamnya, yaitu distribusi frekuensi numerik dan distribusi frekuensi kategori. Kalau kategori yaitu distribusi frekuensi yang mengelompokkan data disusun berdasarkan kata-kata ataupun kualitatif, tidak bisa menggunakan angka. Sedangkan numerik itu distribusi frekuensi yang menggunakan atau yang disusun berdasarkan angka-angka atau interval kelas. Nah, contohnya seperti apa, Bu? Iya, yang distribusi kategori, misalkan jumlah perokok di berbagai negara itu dikelompokkan menjadi beberapa tabel. Jadi yang ada di dalam tabel itu bukan angka-angka saja, namun juga ada data yang berupa kata-kata. Misalkan negara pertama Indonesia, lalu India, lalu Vietnam, Filipina, Kamboja, dan lain-lain. Lalu frekuensinya bisa berupa angka, namun nilainya dalam bentuk kata-kata. Nah, kalau distribusi numerik, iya, seperti yang tadi, data nilai siswa kelas 3 berdasarkan numeriknya kan nilai 60, ada frekuensinya berapa, seperti itu. Selanjutnya, ada yang tahu bagian-bagian distribusi frekuensi itu apa saja? Jadi ada 7. Yang pertama yaitu tadi apa? Yang sudah Ibu sebutkan, kelas, yaitu kelas-kelas, yaitu kelompok nilai atau variabel data yang dari suatu data. Misalkan tadi 60 sampai 69, tadi itu kelas pertama, dan yang bawahnya itu kelas kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Lalu ada batas kelas. Batas kelas adalah nilai-nilai yang membatasi kelas dengan kelas 1 dengan kelas yang lainnya. Misalnya kelas 1 sama kelas 2 itu batas nilainya berapa? Yaitu nanti ada batas atas dan batas bawah. Lalu yang kedua, tepi kelas. Yang ketiga itu adalah tepi kelas. Tepi kelas itu apa? Yaitu batas kelas yang tidak memiliki lubang untuk angka-angka tertentu antara kelas 1 dengan kelas yang lainnya. Lalu ada titik tengah kelas. Titik tengah kelas itu apa? Yaitu nilai yang terletak tepat di tengah-tengah kelas tertentu. Lalu interval kelas. Interval kelas itu apa? Yaitu panjangnya kelas. Tadi 60 sampai 69 itu panjangnya berapa? 10. Iya, benar sekali. Lalu ada frekuensi kelas. Frekuensi kelas itu apa? Banyaknya data, atau ini tadi ya, banyaknya 60 sampai 69 berapa? Tadi ada 2, itu namanya frekuensi. Begitu. Lalu sudah paham? Kalau belum paham atau masih ragu-ragu, Ibu punya soal di sini. Nah, di sini di samping Ibu bisa diperhatikan ada contoh soal, yaitu Pak Budi, guru matematika SMA Jaya Selalu, sedang mendata nilai ujian dari 100 siswa-siswi kelas 12. Nilai yang didapat adalah sebagai berikut. Jadi nilainya itu masih acak ya. Lalu soalnya adalah buatlah daftar distribusi frekuensinya. Tadi ada yang belum paham kan? Bagaimana Bu kok bisa panjang intervalnya segitu? Jadi ada rumusnya, ada step-step atau langkahnya. Jadi yang pertama, step pertama itu kita harus menentukan banyak kelas. Yaitu rumusnya apa? Seperti di sini bisa diperhatikan, yaitu K atau K itu banyak kelas sama dengan 1 plus 3,3 log N.
Jadi N itu banyak kelas. Maaf, N itu banyak data, kalau K itu banyak kelas. Jadi banyak datanya tadi berapa? Iya, 100. Berarti 1 plus 3,3 log 100. Dan di sini didapatkan 7,64 dan dibulatkan menjadi 8. Sudah didapatkan, yaitu kelasnya nanti ada 8. Jadi 100 itu harus dibagi menjadi ke 8. Lalu yang selanjutnya kita mencari panjang kelas, yaitu panjang kelasnya itu nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Tadi nilai yang paling besar yaitu berapa? 100 kan? Iya, 100. Lalu nilai yang paling terkecil berapa? Yaitu 23 dikurangkan menjadi 77. Lalu 77 itu tadi dibagi kelasnya itu tadi berapa? 8. Jadi 877 dibagi 8 sama dengan 9,6 dan dibulatkan menjadi 10. Nah, agar perhitungan menjadi mudah, kelas intervalnya tadi yang pertama diambil adalah 21 sampai 30. Ayo dihitung berapa? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 10 kan? Ya, 10. Jadi kelas atas itu 21 sampai 30, kelas kedua 31 sampai 40 dan seterusnya. Lalu langkah yang keempat, kita tinggal menghitung atau mencari, yaitu yang mendapatkan nilai 21 sampai 30 berapa jumlahnya, yaitu tadi yang satu siswa yaitu mendapatkan nilai 23 kan ada di antara kelas 1 itu kan, jadi ditulis turusnya 1. Nah, ada yang sudah mengerti kan? Menulis turus itu caranya adalah seperti pemilu itu loh ya, yaitu 1, kalau 1 yaitu 1, kalau 5 yaitu serat-seratnya 4 kali sama serat miring itu 5 dan seterusnya. Seperti itu, mudah kan? Nah, kalau sudah nanti dipelajari di rumah, ibu akan memberikan PR. Nah, sekian dulu pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa belajar, jaga kesehatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.